Di tengah medan perang yang dipenuhi darah, debu, dan jerit kematian, berdiri seorang pendekar yang berkali-kali jatuh, namun selalu bangkit kembali. Tubuhnya boleh roboh, namun jiwanya tak pernah menyerah. Dialah Suliwa, ajudan setia Anglingdarma, pemilik ajian Pancasona yang membuatnya tak bisa mati selama menyentuh tanah. Namun di balik kesaktian itu, tersembunyi rahasia besar dan pengorbanan yang tak banyak diketahui. Kisah ini bukan sekadar legenda kesaktian, melainkan cerita tentang kesetiaan, pengendalian diri, dan harga mahal dari sebuah kekuatan. Selamat datang di channel ini. Ruang tempat kita bersama-sama menyelami kisah-kisah legendaris Nusantara yang penuh nilai kehidupan, keberanian, dan pengorbanan. Pada video kali ini, kami akan mengajak Anda menelusuri kisah pendekar Suliwa, ajudan setia Anglingdarma, yang dikenal menguasai ajian Pancasona. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kami mohon dukungan Anda dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar kisah-kisah luhur warisan leluhur terus hidup dan menginspirasi lebih banyak orang. Di sebuah wilayah terpencil yang jarang tersentuh peradaban, terbentang tanah sunyi yang dipagari hutan lebat dan pegunungan terjal. Di tempat inilah Suliwa dilahirkan dan dibesarkan. Sejak kecil, hidupnya telah ditempa oleh kerasnya alam. Ia belajar bertahan dari dinginnya malam, panasnya siang, serta kelaparan yang menguji ketahanan tubuh dan jiwanya. Tidak ada kemewahan, tidak pula perlindungan selain tekad dan doa. Dari tanah inilah karakter Suliwa terbentuk, tenang, kuat, dan tidak mudah goyah. Ketika menginjak usia remaja, bakat Suliwa mulai terlihat. Gerak tubuhnya lincah, pukulannya bertenaga, dan daya tahannya di atas manusia biasa. Hal itu menarik perhatian seorang pertapa sakti yang menetap di lereng gunung. Sang pertapa melihat cahaya tekad dalam diri Suliwa, tetapi juga menyadari bahwa kekuatan tanpa kendali dapat berubah menjadi petaka. Maka Suliwa dibawa menjalani laku berat, berpuasa berhari-hari, bertapa di alam terbuka, dan membersihkan batin dari rasa sombong serta amarah. Pada puncak pertapaan itulah, Suliwa diperkenankan menerima ajian Pancasona. Namun ajian ini tidak diberikan dengan mudah. Sang guru menegaskan bahwa Pancasona bukan sekedar ilmu kebal, melainkan perjanjian batin dengan alam. Selama Suliwa berpijak pada tanah dan niatnya tetap lurus, kekuatan itu akan melindunginya. Namun bila ia menggunakan ajian tersebut demi keserakahan atau kesombongan, maka kekuatan itu akan berbalik menjadi kutukan. Sejak hari itu, hidup Suliwa berubah. Ia menyadari bahwa kesaktiannya bukanlah anugerah untuk dipamerkan, melainkan amanah yang harus dijaga. Ia memilih meninggalkan tanah kelahirannya, mengembara dari satu wilayah ke wilayah lain, menolong yang tertindas dan menjauhi pujian. Di setiap langkahnya, Suliwa membawa satu tekad, menggunakan kekuatan hanya untuk membela kebenaran. Tanpa ia sadari, perjalanan sunyi inilah yang kelak membawanya menuju takdir besar, bertemu dengan Anglingdarma dan mengukir namanya dalam sejarah legenda. Perjalanan panjang Suliwa sebagai pengembara akhirnya membawanya ke sebuah kerajaan yang sedang berambang kekacauan. Desas-desus tentang ancaman besar menyebar ke seluruh penjuru negeri. Pemberontakan, fitnah, dan intrik istana saling bertaut, menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap penguasa. Di tengah situasi genting itulah, Suliwa pertama kali menyaksikan sosok Anglingdarma, seorang raja yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi menjunjung tinggi kebijaksanaan dan keadilan. Pertemuan mereka terjadi tanpa kemegahan. Suliwa melihat Anglingdarma berdiri di hadapan rakyatnya, berbicara dengan suara tenang namun penuh wibawa. Sang raja tidak bersembunyi di balik tembok istana, melainkan turun langsung menenangkan rakyat yang dilanda ketakutan. Sikap inilah yang menggugah hati Suliwa. Ia melihat pemimpin sejati, bukan yang haus kekuasaan,
tetapi yang siap memikul beban rakyatnya. Ketika ancaman perang semakin dekat, Suliwa menawarkan diri membantu kerajaan. Awalnya, para prajurit istana meragukan pendekar asing itu. Namun, dalam sebuah insiden penyergapan, Suliwa membuktikan kemampuannya. Ia terjatuh berkali-kali, namun bangkit kembali setiap kali tubuhnya menyentuh tanah. Kejadian itu membuat semua orang terdiam. Anglingdarma menyadari bahwa di hadapannya berdiri seorang pendekar dengan kekuatan luar biasa, tetapi yang lebih penting, dengan hati yang jernih. Di hadapan sang raja, Suliwa bersujud dan mengucapkan sumpah pengabdian. Ia bersumpah akan menjadi perisai hidup bagi Anglingdarma, menjaga keselamatan raja dan kerajaan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Anglingdarma menerima sumpah itu dengan penuh kehormatan. Namun ia juga mengingatkan bahwa kekuatan sejati harus selalu berjalan seiring dengan kebijaksanaan. Sejak saat itu, Suliwa resmi menjadi ajudan dan pengawal utama sang raja. Sebagai ajudan, Suliwa selalu berada satu langkah di belakang Anglingdarma. Ia tidak pernah mencari sorotan, tidak pula menuntut pengakuan. Dalam setiap perjalanan, pertempuran, dan keputusan sulit, Suliwa berdiri setia. Sumpah pengabdian itu bukan sekedar janji, melainkan ikatan batin yang kelak diuji oleh godaan, pengkhianatan, dan peperangan besar. Ancaman yang selama ini menghantui kerajaan akhirnya meledak menjadi perang terbuka. Pasukan musuh datang dari berbagai penjuru, membawa senjata, api, dan dendam yang telah lama dipendam. Langit dipenuhi asap, tanah bergetar oleh derap langkah prajurit, dan suara benturan besi menggema tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, Suliwa berdiri di barisan terdepan, tepat di depan Anglingdarma. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam, seolah telah menyatu dengan medan perang. Saat bentrokan dimulai, Suliwa bergerak bagaikan badai. Tebasan dan pukulannya menjatuhkan lawan satu demi satu. Namun jumlah musuh yang tak terbendung membuatnya akhirnya tersungkur. Tubuhnya terhempas ke tanah. Darah mengalir dari luka-lukanya. Para prajurit musuh bersorak, mengira pendekar itu telah tumbang. Namun sesaat kemudian, tubuh Suliwa bergerak. Begitu telapak punggungnya menyentuh bumi, tenaga besar mengalir dari tanah ke seluruh tubuhnya. Ia bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Pemandangan itu menggetarkan semua yang menyaksikan. Berkali-kali Suliwa jatuh, dan berkali-kali pula ia bangkit. Ajian Pancasona bekerja seperti sumpah abadi antara dirinya dan tanah tempat ia berpijak. Bagi musuh, Suliwa tampak seperti sosok yang tak bisa mati. Ketakutan mulai merayap di barisan lawan, sementara semangat prajurit Anglingdarma bangkit melihat keteguhan sang ajudan. Namun di balik kesaktian itu, Suliwa merasakan penderitaan yang tak terlihat. Setiap kebangkitan menguras batinnya. Ajian Pancasona bukanlah anugerah tanpa harga. Semakin sering ia bangkit, semakin berat beban yang harus ia tanggung. Dalam hatinya, Suliwa berdoa agar kekuatan ini tidak menyeratnya pada kesombongan atau kebrutalan. Musuh pun mulai menyadari kelemahan ajian tersebut. Mereka berusaha mengangkat tubuh Suliwa agar tidak menyentuh tanah. Dalam satu pertempuran sengit, Suliwa terperangkap. Tubuhnya digantung di udara. Tenaga mulai menghilang dan pandangannya mengabur. Namun dalam detik-detik kritis itu, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, keselamatan Anglingdarma. Dengan sisa kekuatan, ia memaksa tubuhnya jatuh ke tanah, membiarkan dirinya terluka demi kembali bangkit dan melindungi rajanya. Medan perang hari itu menjadi saksi bahwa ajian Pancasona bukan sekadar ilmu kebal, melainkan simbol pengorbanan tanpa henti. Suliwa bertarung bukan demi kejayaan pribadi, melainkan demi sumpah setia yang telah ia ikrarkan. Kekalahan demi kekalahan membuat musuh semakin putus asa. Mereka sadar bahwa selama Suliwa berdiri di sisi Anglingdarma, kemenangan mustahil diraih. Maka strategi pun diubah. Jika pendekar itu tak bisa dikalahkan dengan kekuatan, maka ia harus dijatuhkan dengan kelicikan. Mata-mata disusupkan, fitnah ditebarkan, dan jebakan perlahan disiapkan untuk memisahkan Suliwa dari tanah yang menjadi sumber kekuatannya.
Dalam sebuah pertempuran besar di lembah sempit, rencana itu dijalankan. Suliwa diserang secara beramai-ramai, lalu tubuhnya terjerat dan diangkat tinggi menggunakan tali serta senjata pengait. Tanah yang selama ini menjadi penopangnya, kini jauh dari jangkauan. Tenaga Suliwa perlahan terkuras, napasnya memburu, dan darah mengalir dari luka-luka yang tak sempat ia hindari. Untuk pertama kalinya, rasa takut menyentuh relung hatinya. Bukan takut mati, melainkan takut gagal menepati sumpah setia. Di kejauhan, Angling Dharma terancam oleh serangan musuh yang semakin mendekat. Suliwa melihat rajanya berada dalam bahaya, sementara tubuhnya sendiri kian melemah. Dalam kondisi itu, ia dihadapkan pada pilihan paling berat sepanjang hidupnya. Menyelamatkan diri dengan menyerah pada musuh, atau mengorbankan dirinya demi keselamatan sang raja dan kerajaan. Dengan sisa tenaga dan tekad yang tersisa, Suliwa memilih jalan pengorbanan. Ia memaksa tubuhnya terlepas dari jeratan, meski harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya jatuh menghantam tanah dengan keras. Luka-lukanya semakin parah. Namun begitu tanah kembali menyentuh tubuhnya, ajian Pancasona membangkitkan sisa kekuatan terakhir yang ia miliki. Dengan amarah yang terkendali dan niat yang suci, Suliwa bangkit dan menghadang serangan terakhir musuh. Ia berdiri sebagai benteng hidup, menerima setiap tebasan dan tusukan, demi memberi waktu bagi Angling Dharma untuk mundur dan mengatur pasukan. Tubuhnya boleh hancur, tetapi jiwanya tetap tegak. Pada saat itulah, semua orang menyadari bahwa kesetiaan Suliwa bukan kata-kata kosong, melainkan pengorbanan nyata yang dipertaruhkan dengan nyawa. Hari itu, medan perang dipenuhi darah dan kesunyian. Musuh akhirnya dipukul mundur, namun Suliwa tergeletak lemah di tanah. Ia selamat, tetapi sesuatu dalam dirinya telah berubah. Pengorbanan besar itu meninggalkan luka bukan hanya di tubuhnya, melainkan juga di batinnya. Luka seorang pendekar yang telah memberikan segalanya demi sumpah setia. Perang besar itu akhirnya berakhir. Musuh yang selama ini mengancam kerajaan berhasil dipukul mundur, dan kedamaian perlahan kembali menyelimuti negeri Angling Dharma. Istana kembali berdiri megah, rakyat merayakan kemenangan, dan nama sang raja dielu-elukan sebagai pemimpin bijaksana. Namun, di tengah gemuruh kemenangan itu, satu sosok justru memilih berjalan menjauh. Suliwa, pendekar yang telah mengorbankan segalanya. Tubuh Suliwa memang pulih berkat ajian Pancasona, tetapi jiwanya menyimpan kelelahan yang tak mudah disembuhkan. Ia menyadari bahwa setiap pertempuran telah menggerus ketenangan batinnya. Kesaktian yang selama ini menjadi pelindung, kini terasa seperti beban. Ia tidak ingin terikat selamanya pada kekuatan yang hanya digunakan untuk perang dan pertumpahan darah. Suliwa menghadap Angling Dharma untuk terakhir kalinya. Tanpa kemegahan upacara, tanpa sorak pujian, ia menyampaikan keinginannya untuk pergi. Angling Dharma memahami pilihan itu. Sang raja tahu bahwa kesetiaan sejati tidak selalu berarti tetap berada di sisi singgasana. Dengan penuh hormat, Angling Dharma melepas Suliwa, mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang tak terukur oleh kata-kata. Suliwa pun kembali menapaki jalan sunyi. Ia mengembara dari desa ke desa, membantu rakyat kecil, menyembuhkan yang terluka, dan melindungi yang tertindas. Ajian Pancasona tidak lagi ia gunakan untuk berperang, melainkan sebagai perlindungan terakhir jika keadilan benar-benar terancam. Dalam kesederhanaan itu, Suliwa menemukan kembali makna hidup yang sempat hilang. Lama-kelamaan, nama Suliwa hanya hidup dalam cerita rakyat dan bisik-bisik legenda. Ia tidak dikenang karena kesaktiannya semata, melainkan karena pengorbanan dan kesetiaannya yang tulus. Bagi sebagian orang, ia adalah pendekar tak terkalahkan. Namun bagi mereka yang memahami kisahnya, Suliwa adalah simbol bahwa kekuatan terbesar seorang manusia terletak pada kemampuannya untuk melepaskan,
merendahkan diri, dan memilih jalan damai setelah badai berlalu. Legenda Suliwa pun menyepi, namun nilai yang ia tinggalkan tetap hidup, mengalir dari generasi ke generasi sebagai pengingat tentang arti pengabdian sejati. Kisah Pendekar Suliwa, ajudan setia Angling Dharma yang menguasai ajian Pancasona, bukan sekadar cerita tentang kesaktian dan peperangan. Di balik tubuh yang berkali-kali bangkit dari tanah, tersimpan pelajaran mendalam tentang kesetiaan, pengendalian diri, dan keberanian untuk berkorban demi kebenaran. Suliwa mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk mengalahkan musuh, melainkan keteguhan hati untuk tetap lurus di tengah godaan kekuasaan dan amarah. Ajian Pancasona dalam kisah ini adalah simbol. Ia melambangkan potensi besar yang dimiliki setiap manusia. Namun, potensi tersebut hanya akan membawa kebaikan jika digunakan dengan niat yang benar dan disertai tanggung jawab moral. Tanpa kebijaksanaan, kekuatan justru bisa berubah menjadi sumber kehancuran. Suliwa memilih jalan yang berat, mengendalikan kesaktiannya, dan melepaskan kemegahan demi hidup yang lebih bermakna. Melalui kisah ini, kita diajak untuk merenungkan peran kita masing-masing dalam kehidupan. Mungkin kita bukan pendekar, bukan pula raja, tetapi setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, setia pada nilai kebaikan atau tunduk pada kepentingan pribadi. Semoga kisah Pendekar Suliwa dapat menginspirasi kita untuk tetap rendah hati, berani berkorban, dan menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk menebar manfaat bagi sesama. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Dukungan Anda sangat berarti bagi channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar kisah-kisah legenda Nusantara yang penuh hikmah terus hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah menarik dan inspiratif lainnya.